Pasrah anjing. Film diawali dengan tim Expendables yang kembali menerima misi, yaitu untuk menyelamatkan seorang miliarder Cina yang ditawan di pangkalan militer Nepal. Sesampainya di sana, mereka langsung melancarkan serangan kejutan menggunakan kendaraan berat yang dilengkapi dengan senjata tempur. Diperlihatkan juga, kini Gunner telah kembali bergabung dengan tim Expendables. Tim Expendables pun langsung mendominasi serangan dan mengalahkan beberapa pasukan musuh. Setelah memastikan keadaan aman, mereka pun menuju ke tempat penyanderaan. Namun Barney begitu terkejut saat melihat dua sandera yang salah satunya tak lain adalah Trench. Setelah membebaskan Trench, Barney dan Trench pun bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelamatkan miliarder Cina. Lalu Trench tiba-tiba meminjam senjata besar milik Kaisar. Meskipun awalnya Kaisar enggan, namun Kaisar pun meminjamkan senjatanya dengan sedikit mengancam akan membunuh Trench jika tidak mengembalikan padanya. Lalu mereka pun beraksi lagi untuk melanjutkan misi penyelamatan miliarder Cina hingga selamat sampai tujuan. Pada saat akan meninggalkan pangkalan militer Nepal, mereka terkepung oleh sejumlah pasukan tentara musuh yang telah menanti mereka. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan Flying Fox yang membawa mereka ke dalam hutan. Namun di tengah hutan, musuh telah bersiap dengan senjata mereka untuk menyerang. Sambil menghadapi berondongan tembakan musuh, mereka bergelantungan dan bertahan dari serangan musuh. Pada saat masih di tengah perjalanan, tiba-tiba tali yang digunakan oleh Barney dan Lee pun terputus, sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam hutan. Mereka pun langsung terkepung oleh pasukan musuh yang langsung menodongkan senjatanya. Namun meskipun begitu, Barney dan Lee terlihat begitu tenang. Bahkan dengan santainya Barney menghitung mundur. Dan tiba-tiba, ya, para tentara musuh yang mengepung mereka tewas tertembak dari arah yang tidak mereka sangka. Ternyata tembakan itu merupakan bantuan dari sang ahli sniper di tim Expendables. Dia adalah Billy yang merupakan anggota baru di tim Expendables. Sementara itu, anggota Expendables yang lain terus meluncur ke Flying Fox mereka dan hingga akhirnya mereka jatuh ke sungai. Kemudian mereka segera menggunakan jet ski untuk melarikan diri. Akan tetapi tentara musuh tidak ingin menyerah dan terus mengejar mereka. Untung saja Billy segera melumpuhkan pasukan musuh yang mengejar dengan kemampuan tembak jarak jauhnya. Sedangkan Barney dan Lee juga ikut membantu dengan menembak pasukan musuh dari belakang menggunakan pesawat mereka. Setelah dalam keadaan aman dari pengejaran musuh, mereka segera berkumpul memasuki pesawat yang ditubangi Barney dan Lee. Namun lagi-lagi mereka harus dihadang pasukan tentara musuh yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dan meninggalkan pangkalan militer Nepal menggunakan pesawat mereka. Hit it! I'm just scared! Come on, get rid of this weapon! Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai di daratan Cina. Lalu Yin bersiap untuk menurunkan miliarder Cina tersebut kepada agen yang memberi mereka misi. Setelah itu dengan berat hati, Yin mengucapkan perpisahan kepada seluruh anggota Expendables dan berencana akan kembali ke kehidupannya di Cina. Meskipun Gunner dan Yin pernah terlibat perseteruan, namun terlihat Gunner tampak bersedih atas perpisahan tersebut. You got it. Setelah pulang dari misi, seperti biasa anggota Expendables yang tersisa merayakan kesuksesan misi mereka dengan pesta minum-minum di sebuah bar. Lalu terungkaplah bahwa Lee kini telah menikahi Leslie. Di tengah-tengah pesta, Billy mengajak Barney untuk berbicara secara pribadi. Di luar, Billy mengungkapkan rencananya untuk pensiun dari Expendables di akhir bulan. Billy berencana untuk memulai hidup baru dengan kekasihnya. Barney pun memahami keputusan Billy tersebut dan mendukung penuh apa yang diinginkan Billy.
Beberapa waktu kemudian, Barney kembali bertemu dengan Mr. Kirk. Mr. Kirk memberitahunya bahwa Barney masih memiliki hutang $5 juta dari misi sebelumnya. Lalu, Mr. Kirk membuat penawaran kepada Barney dengan sebuah misi untuk melunasi hutangnya tersebut. Mr. Kirk menjelaskan jika misinya adalah mengambil sebuah barang berharga yang tersimpan di berangkas pesawat yang jatuh. Setelah menjelaskan tentang misinya, kemudian Barney diminta untuk bertemu dengan seorang informan Mr. Kirk yang akan membantunya menjalankan misinya untuk menemukan barang tersebut. Pada malam harinya, Barney akhirnya bertemu dengan informan yang diberikan oleh Mr. Kirk, yang lagi-lagi adalah seorang wanita. Dia adalah Maggie. Barney awalnya meragukan kemampuan Maggie untuk menjalankan misi mereka karena dia seorang wanita. Namun Maggie dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak memerlukan pengawasan dari Barney. Mendengar itu, Barney lalu memberitahu Maggie bahwa mereka akan berangkat menjalankan misi mereka pukul 5 pagi. Reading you. Saat di tengah perjalanan untuk mencairkan suasana, Gunner mencoba merayu Maggie. Namun Maggie justru mengabaikannya, sehingga membuat Gunner harus malu di hadapan para anggota tim lainnya. Kemudian Maggie yang penasaran dengan masa lalu yang sebagai seorang tentara mencoba bertanya kepada Billy. Lalu Billy pun menceritakan di saat dia menjadi tentara kepada Maggie. Billy juga menjelaskan mengapa dia harus keluar dari militer dengan satu alasan. Singkat cerita, mereka pun sampai di hutan tempat pesawat yang mereka cari terjatuh. Setelah menelusuri hutan, mereka akhirnya berhasil menemukan pesawat yang mereka cari. Lalu Barney memerintahkan Billy untuk mencari tempat yang aman untuk melakukan pengintaian. Dia juga meminta Gunner dan Caesar untuk menjaga di luar pesawat. Sementara dia dan Lee bersama Maggie akan menelusuri pesawat untuk mencari berangkas. Tak lama setelah menelusuri ke dalam pesawat, akhirnya mereka menemukan berangkas yang ada di dalam ruangan pesawat. Akan tetapi mereka menghadapi kesulitan karena ruangan tersebut sedikit tertutup oleh pintu ruangan pesawat. Sementara Barney, Lee yang dibantu Caesar menahan pintu pesawat. Sedangkan Maggie mencoba membuka berangkas dengan memasukkan kode akses. Ketika memasukkan kode akses, Maggie sempat salah memasukkan password sehingga memicu pengaktifan bom dalam beberapa detik. Namun akhirnya Maggie berhasil membuka berangkas tersebut dan mengambil benda yang mereka cari. Pada saat akan perjalanan pulang dari misi, Barney dan timnya berusaha menghubungi Billy. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Billy. Lalu tiba-tiba saja ada kelompok lain yang telah menyandera Billy. Kelompok tersebut ternyata juga mengincar benda yang telah ditemukan tim Expendables. Kelompok tersebut diketahui oleh villain. Kemudian villain meminta benda yang ditemukan oleh tim Expendables, atau jika tidak, mereka akan membunuh Billy. Billy meminta agar Barney tidak menyerahkan benda tersebut. Namun bagi Barney, nyawa rekan timnya adalah segalanya, sehingga Barney akhirnya menyerahkan benda tersebut. Tak sampai di situ, villain juga menyuruh semua anggota Expendables untuk berlutut sembari kelompok villain meninggalkan tempat tersebut. Namun Billy menolak untuk melakukannya, sehingga membuat villain marah dan membunuhnya. Setelah villain dan kelompoknya pergi, Barney langsung menghampiri Billy. Lalu Billy meminta Barney untuk mengambil surat yang ada di sakunya dan memberikannya kepada pacarnya. Dan tak lama setelah itu, Billy pun akhirnya meninggal. Setelah itu, Barney bertanya kepada Maggie tentang benda yang dicuri oleh villain. Dia begitu penasaran seberapa berharganya barang itu hingga harus mengorbankan salah satu nyawa anggota timnya. Lalu Maggie menjelaskan jika benda itu adalah blueprint dari lokasi tambang plutonium. Setelah mendengar penjelasan Maggie tersebut dengan berat hati, Barney dan anggota timnya lalu mengubur Billy dengan layak. Setelah itu, Barney membacakan surat terakhir yang ditulis Billy untuk pacarnya. Mereka semua sangat sedih atas kehilangan Billy. Terlebih lagi, Barney yang sempat berbicara secara pribadi mengenai niat Billy yang ingin pensiun dari Expendables dan hidup damai dengan pacarnya. Hal tersebut membuat Barney marah dan ingin balas dendam kepada villain. Lalu Barney mengatakan rencananya kali ini adalah melacak, menemukan dan membantai semua pasukan villain. Di sisi lain, villain dan pasukannya tiba di tambang plutonium. Ketika mereka tiba, villain mendapat laporan bahwa penambangan berjalan lambat karena pekerja tambang kelelahan dan bahkan ada yang mati. Namun demi memenuhi ambisinya, villain malah memerintahkan pasukannya untuk membawa paksa perempuan dan bahkan anak-anak untuk bekerja di tambang. Setelah itu, villain naik kereta bawah tanah untuk menemukan plutonium dengan menggunakan blueprint yang telah dia curi sebelumnya. Sementara itu, tim Expendables sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah peternakan terpencil. Ketika mereka tiba di sana, mereka langsung menyembunyikan pesawat mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan yang mereka temukan di peternakan itu. Pada malam harinya, Barney, Lee, dan Maggie memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang villain. Lalu mereka bertemu dengan seorang yang memiliki tato yang sama dengan villain di sebuah bar. Dan mereka pun langsung terlibat perkelahian. He's really gigantic. I said. Sounds good to me. Let's start with the midget. What do? Give him a pedicure?
Setelah berhasil mengalahkan orang-orang tersebut, mereka langsung menginterogasi orang-orang tersebut untuk mencari informasi tentang villain. Setelah mendapat informasi yang mereka butuhkan, mereka pun kembali ke anggota tim Expendables lainnya. Selama dalam perjalanan, Maggie mengatakan kepada Barney bahwa villain dan gengnya menguasai daerah pegunungan timur. Nama geng mereka adalah Sangs. Mereka sering melakukan tindak kejahatan di desa-desa sekitarnya. Mendengar hal itu, Barney segera memerintahkan Lee untuk mempersiapkan senjata mereka. Sementara dia dan anggota tim lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Saat sampai di kota, mereka akhirnya menemukan bangunan tua, sehingga mereka memutuskan untuk menjadikannya sebagai markas mereka sementara. Fellas, that's all I have to say. Choice? Probably cereal for you. It's like your ear. You know, pour milk on them suckers. Crispy aromatic duck. Raider. Keesokan harinya, Barney menjelaskan rencananya untuk melakukan serangan ke markas Sangs. Akan tetapi pada saat Caesar memeriksa situasi di luar, dia begitu terkejut karena geng Sangs sudah mengepung mereka. Lalu Caesar langsung memberikan aba-aba tiarap, dan seketika itu juga berondongan tembakan menyerang tempat mereka. Untung saja mereka semua berhasil selamat meskipun saat ini keadaan mereka begitu mendesak. Terlebih anggota Sangs juga memiliki tank yang bersiap untuk menyerang mereka. Dalam keadaan genting tersebut, tiba-tiba mereka mendapat bantuan dari seorang yang langsung menghabisi semua pasukan villain seorang diri. Dia adalah Booker, yang merupakan kenalan Barney dan juga dikabarkan telah tewas. Lalu Barney pun mengenalkannya kepada anggota tim lainnya. Setelah membantu Barney, Booker pun berpamitan. Namun sebelum pergi, dia memberitahu Barney jika ada sebuah desa di dekat mereka saat ini yang mungkin akan menerima Barney dan timnya. Ketika Lee tiba, dia begitu terkejut karena melihat semua pasukan musuh sudah dikalahkan. Padahal sebelumnya Barney meminta Lee untuk segera mengirimkan senjata bantuan kepada mereka. Setelah menjelaskan kepada Lee, Barney memerintahkan anggota timnya untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju desa yang diberitahu Booker. Setibanya di desa yang mereka tuju, mereka tiba-tiba langsung mendapatkan seragam. Namun Barney langsung menyadari jika serangan tersebut dilakukan oleh amatiran. Lalu Barney dan Maggie menjelaskan tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk membasmi seluruh anggota geng Sangs. Setelah mengetahui tujuan Barney CS, penduduk desa pun menjelaskan sikap antisipasinya terhadap orang asing karena mereka waspada dari ancaman geng Sangs. Para penduduk selama ini juga melindungi penduduk pria karena mereka dibawa oleh geng Sangs untuk dipaksa menjadi pekerja tambang. Namun penduduk desa yang dibawa tidak pernah dipulangkan. Maka dari itu para penduduk wanita melindungi anak-anak lelaki mereka dari geng Sangs. Time we hear nothing. They take my sons. We all know this. So we hide them. It'll be the last thing they take. Done, and they kill them all. Yeah. Do anything about it. Di sisi yang lain, villain telah berhasil melacak keberadaan plutonium yang sangat dicarinya. Dia kemudian memerintahkan para pekerja tambangnya untuk segera menggali di lokasi itu. Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk mencari pekerja tambang tambahan di desa. Tidak berlangsung lama, anak buah villain kembali menyerang desa dan berencana untuk membawa penduduknya untuk bekerja dalam tambang. Ketika mereka memasuki sebuah gereja tanpa disengaja, Lee yang menyamar sebagai seorang pendeta siap menyambut mereka. Dalam sekejap, Lee berhasil menyingkirkan anak buah villain yang memasuki gereja. Begitu juga dengan anggota Expendables lainnya yang juga berhasil mengalahkan semua anak buah villain. Sementara itu, tangan kanan villain menerima laporan dari pekerja tambang bahwa mereka sudah berhasil menaikkan semua plutoniumnya. Namun, tangan kanan villain malah menendang pekerja yang melapor tersebut hingga tewas. Setelah itu, dia melapor kepada villain bahwa plutonium di tambang telah berhasil mereka dapatkan semuanya. Mendengar hal itu, villain memerintahkan tangan kanannya untuk meledakkan tambang beserta pekerja tambang di dalamnya untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Expendables kini berada dekat dengan pertambangan. Lalu, Barney merencanakan langkah selanjutnya. Barney CS pun kemudian naik pesawat dan menyerang geng Sangs yang menjaga pertambangan. Barney terus membombardir pasukan musuh. Barney bahkan dengan nekat menabrakkan pesawatnya untuk masuk ke dalam tambang. Tighten up. Setelah berhasil selamat, mereka langsung masuk ke dalam tambang untuk menyelamatkan penduduk desa. Di dalam pertambangan, pasukan geng Sangs sudah bersiap untuk mengeksekusi penduduk desa yang mereka tahan. Namun di saat yang sama, tim Expendables tiba dan langsung menghabisi semua pasukan geng Sangs. Sementara itu, Maggie yang memeriksa plutonium menyadari bahwa villain telah membawa semua plutoniumnya pergi. Dan benar saja, villain yang sudah meninggalkan pertambangan langsung meledakkan bom yang telah mereka pasang di pertambangan tersebut, sehingga membuat reruntuhan pertambangan berjatuhan dan mengurung penduduk desa dan Barney CS.
Di tengah keputusan itu, Gunner tak ingin menyerah. Dia mencoba meledakkan dinding goa dengan peledaknya. Meskipun diremehkan oleh anggota lainnya, akan tetapi usaha Gunner ternyata memang gagal. Lalu tak lama kemudian bantuan tak terduga datang. Tiba-tiba Trance dengan menggunakan mobil bor melubangi dinding goa sehingga ada jalan keluar untuk para penduduk desa dan Barney CS. Dan akhirnya penduduk desa yang dijadikan pekerja tambang kini berkumpul kembali dengan keluarganya. Namun misi mereka masih belum berakhir. Mereka harus menghentikan villain yang telah membawa plutonium. Lalu tak lama kemudian Mr. Card mendatangi Barney dan Trance. Ternyata Mr. Card akan membantu Barney CS menyelesaikan misi mereka. Singkat cerita, mereka pun menaiki helikopter menuju ke bandara untuk menghadang villain. Dan saat rombongan villain mendekat, mereka langsung menembaki rombongan villain tersebut. Namun villain terus melaju dan merobos tim Expendables yang menghadang. Hingga akhirnya rombongan villain berhasil memasuki bandara. Lalu villain langsung memerintahkan tangan kanannya untuk membawa pergi plutoniumnya. Sementara dia dan anak buahnya yang lain bersiap menghadapi tim Expendable. Kemudian terjadilah baku tembak antara kedua pasukan tersebut di bandara. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, tiba-tiba Booker muncul untuk membantu Barney menghadapi pasukan villain. Lalu villain menyadari jika dia akan kalah, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Barney yang tahu jika villain melarikan diri pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Di sisi lain, tangan kanan villain sudah bersiap membawa plutoniumnya ke pesawat. Namun Lee langsung menghentikan mereka. Anak buah villain yang menyerangnya pun dikalahkan satu persatu. Hingga kini tersisa tangan kanan villain saja. Kemudian mereka pun terlibat pertarungan. Meskipun awalnya Lee terlihat terdesak, namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan tangan kanan villain dengan sangat mengenaskan. Sementara itu, Barney kini mengetahui tempat persembunyian villain dan langsung mengejarnya. Lalu tiba-tiba villain keluar dan menantangnya untuk bertarungan fisik. Tentu saja Barney pun menerima tantangan itu, sehingga terjadilah pertarungan fisik antara mereka. Dan akhirnya Barney pun berhasil mengalahkan villain sembari mengatakan bahwa itu adalah balasan untuk Billy. Kemudian Barney bersama Miggy meninggalkan bandara dan menemui Mr. Card. Barney kemudian melemparkan sebuah kantong yang berisi kepala villain. Dan dengan hal itu Mr. Card pun menganggap bahwa urusannya dengan Barney pun kini telah selesai. Kemudian Barney dan Miggy pun berbicara empat mata. Setelah selesai dengan Miggy, Barney kembali didatangi Mr. Card yang memberinya hadiah berupa pesawat bekas. Dengan tersenyum, Barney mengatakan bahwa pesawat itu tampak seperti koleksi museum. Lalu setelah itu Mr. Card dan Trance pun pergi meninggalkan Barney. Di akhir film terlihat seorang wanita cantik yang bernama Sophie yang ternyata adalah kekasih Billy. Sophie menerima sebuah kiriman yang berisi uang yang sangat besar bersama dengan foto Billy dan surat yang Billy tulis khusus untuknya. Lalu film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita film dari Expendables 2. Cerita pada film ini memberikan kesan aksi balas dendam yang sangat bagus dari tim Expendables terhadap villain yang telah membunuh salah satu anggota timnya. Film ini juga memperlihatkan pertempuran yang sangat epik karena diperankan banyak aktor terkenal. Kemudian film ini juga memberikan kita pelajaran tentang pentingnya sebuah persahabatan seperti yang ditunjukkan Barney yang menganggap nyawa Billy tidak bisa ditukar dengan bayaran misi ataupun hal lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan alur cerita film pada hari ini. Nantikan alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa di next video cuy. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.